Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat bergabung di siaran radio teknologi pendidikan Undikma Mataram. Siaran ini diperuntukkan bagi teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, khususnya anak SMP kelas 8. Nah, kali ini saya dan rekan saya akan membahas materi yang berkaitan dengan sistem perencanaan pada manusia. Teman-teman pasti tidak asing atau bahkan pernah dengar baca tentang sistem perencanaan pada manusia. Dengan mengikuti siaran radio kami mengharapkan teman-teman dapat memahami dan dapat mencegah penyakit pada sistem perencanaan kita. Kita langsung saja masuk ke penjelasan mengenai sistem perencanaan pada manusia. Selamat malam teman-teman pendengar Radio Teknologi Pendidikan Undikma Mataram. Pada malam ini, seperti yang dijelaskan rekan saya tadi, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Pasti teman-teman tidak asing lagi dengan sistem pencernaan pada manusia. Tanpa banyak berkata lagi, langsung saja saya akan jelaskan apa itu sistem pencernaan pada manusia. Organ utama yang menyusun sistem pencernaan manusia adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sementara itu, organ pendukung lainnya adalah pankreas, kantung empedu, dan hati. Ternyata sistem perencanaan pada manusia sangat luas sekali. Jadi gak sabar mau bertanya. Nanti kita sudah menyiapkan pertanyaan mengenai tema kita pada hari ini. Kita langsung terjun ke sekolah-sekolah SMP yang ada di Mataram ini untuk menanyakan teman-teman kita mengenai sistem perencanaan pada manusia. Dan kita sudah mendapatkan beberapa pertanyaan. Jika ada waktu yang lebih, semoga rekan saya Juang Haryadi dapat menjawab semua pertanyaan teman-teman SMP kita. Sebelum ke pertanyaan teman-teman SMP, saya ingin bertanya mengenai zat apa saja yang terkandung pada makanan untuk mengetahui makanan apa yang layak dan tidak layak kita konsumsi demi menjaga sistem pencernaan tubuh kita ini. Sangat penting sekali. Jika pencernaan kita tidak dijaga, nanti malah kegiatan sehari-hari kita bisa terganggu. Dan semoga saja saya bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman kita. Untuk pertanyaan ini bagus sekali. Saya akan jelaskan makanan yang sehat itu mengandung zat apa saja. Yang pertama itu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Nah, keenam zat ini sangat penting bagi sistem pencernaan pada tubuh kita. Teman-teman, oleh karena itu, usaha teman-teman untuk melengkapi kebutuhan sistem pencernaan kita dengan cara makan makanan yang mengandung keenam zat tersebut. Catat ya teman-teman pendengar radio kami. Karena pembahasan ini sangat penting, saya ingin bertanya lagi ke Mas Juang nih. Tadi dijelaskan ada yang namanya zat air. Kebetulan sekali saya itu jarang sekali nih minum air. Jadinya saya suka lemes, suka pusing tiba-tiba. Nah, kebutuhan air setiap organ tubuh kita itu berapa aja sih, Mas? Untuk kebutuhan air, setiap organ pada tubuh kita itu berbeda-beda ya teman-teman pendengar. Perlu diketahui, sekitar 60-80% sel tubuh makhluk hidup terdiri atas air. Paru-paru kandungan airnya 92%, darah kandungan airnya 82%, kulit kandungan airnya 80%, otot kandungan airnya 75%, otak kandungan airnya 70%, dan tulang kita kandungan airnya 22%. Wah, ternyata kebutuhan air kita sangat banyak sekali. Sebelumnya, terima kasih telah menjawab pertanyaan saya, Mas Juang.
Kita langsung saja masuk ke pertanyaan teman-teman SMP, karena mereka sudah nggak sabar nih mendengar jawaban atas pertanyaan mereka. Untuk teman-teman yang pertanyaannya belum dijawab, harap bersabar. Mungkin di lain kesempatan pertanyaannya bisa dijawab oleh rekan saya. Kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama dari teman SMP kita bernama Alam. Wah, ini namanya kayak teman kelas saya nih. Pertanyaannya mengenai penyakit apa saja sih yang terjadi jika kita tidak menjaga sistem pencernaan kita. Wah, pertanyaan yang bagus sekali. Terima kasih telah bertanya. Tentu saja banyak penyakit yang akan terjadi pada sistem pencernaan kita. Yang pertama itu ada GERD, tukak lambung, batu empedu, IBS, IBD, diare, konstipasi atau sembelit, dan wasir. Wah, ternyata banyak sekali penyakit yang terjadi jika kita tidak menjaga sistem pencernaan kita. Semoga Alam puas dengan jawaban rekan saya. Pertanyaan selanjutnya. Sebelumnya kami mohon maaf kepada pendengar radio Undikma. Berhubung rekan saya Mas Juang Haryadi mau pergi ke Rusia untuk menghadiri acara sunatan anak Vladimir Putin, hari ini kami hanya menyediakan 2 penanya saja. Tapi tenang saja, minggu depan kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman SMP kita. Langsung saja masuk ke pertanyaan terakhir dari teman kita, Lisa. Pertanyaannya, apa saja enzim yang berada pada sistem pencernaan kita? Enzim pada sistem pencernaan kita cukup banyak ya teman-teman. Yang pertama itu ada amilase, protase, lipase, maltase, laktase, dan sukrase. Semua enzim tersebut memiliki peran masing-masing pada organ pencernaan kita. Tubuh kita memproduksi berbagai macam enzim pencernaan untuk memecah nutrisi dalam makanan yang kita konsumsi agar dapat diserap. Berbeda jenis nutrisi, berbeda juga enzim pencernaannya. Jawaban yang jelas sekali dari rekan saya. Semoga Lisa puas dengan jawaban rekan saya. Dengan berakhirnya penjelasan dari rekan saya, berakhir pula perbincangan kita pada malam ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada pendengar radio teknologi pendidikan Undikma, terutama yang sudah bertanya kepada kami mengenai sistem pencernaan pada manusia. Kesimpulannya mengenai tema kita hari ini adalah menjaga kesehatan pencernaan sangat penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan sistem pencernaan erat kaitannya dengan sistem imun dan daya tahan tubuh. Sistem pertahanan tubuh yang kuat sangat dibutuhkan untuk menghalau infeksi bakteri dan virus. Mungkin sampai di sini pertemuan kita pada malam ini. Sampai bertemu minggu depan di Radio Teknologi Pendidikan Undikma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.